Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue cuma pengen menginformasikan bahwa untuk para subscriber gue ya, meskipun sedikit, untuk para penonton setia gue, tolonglah untuk subscribe di channel gue satunya, karena di channel ini gue sudah kena pelanggaran 2 kali dan takutnya sekali lagi itu gua channelnya sudah terhapus. Jadi kalian bisa subscribe atau tunggu di channel satunya gitu ya. Oke, gue pengen menginformasi itu aja. Mungkin gue juga bakalan upload di channel itu gitu kalau misalkan channel ini benar-benar nanti kena pelanggaran lagi gitu. Oke, terima kasih dan lanjutkan. Sebelumnya bagi kalian nih yang mau join grup di Telegram, bisa ya langsung klik linknya, nanti gua taruh di deskripsi juga. Di sini di komunitas ini, di grup Telegram ini, kita bakalan bahas-bahas seputar Lucky-some, Reality Quest ataupun Boruto ataupun manhwa dan manga lain-lainnya gitu ya. Bisa kita bahas dan nanti kita bakalan jadikan video ya. Jadi kita bakalan bahas lah di grup ini serame-ramenya biar setiap update episode terbaru atau chapter terbaru kita bisa bahas bareng-bareng di komunitas ini. Oke, terima kasih dan lanjutkan videonya. Oke guys, balik lagi bersama gua Ihsan di channel Ihsan Fadila, dan kali ini kita bakalan bahas manhwa Reality Quest lagi, chapter terbaru yaitu chapter 141 ya kalau nggak salah. Nah, gak usah berlama-lama lah ya, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, chapter dibuka dengan para representatif sementara dari kelima distrik yang berkudeta sedang berkumpul di Nanhyangdong. Representatif dari Nanhyangdong berkata bahwa setelah kudeta dari representatif sebelumnya gagal, mereka kehilangan kekuatan. Karena kejadian itu, serangan mereka telah lemah secara drastis. Namun, masih ada harapan. Pemberitahuan dari kantor pusat adalah kesempatan sempurna untuk membangun ulang posisi mereka. Semakin banyak tokoh yang berpengaruh dalam Dewan Bullying ditangkap, semakin besar pula keuntungannya. Jadi mereka harus menangkap sasaran yang besar, dan target pertama mereka adalah Choi Sun-jae, kekuatan paling besar di Seoul, bahkan mungkin saja di seluruh Korea. Dan target kedua mereka adalah orang yang akhir-akhir ini mulai memunculkan dirinya ke publik, yaitu Kim Jong-wol. Kekuatannya melampaui gender dan ukuran tubuhnya. Itu karena senjatanya adalah sebuah jarum pembunuh manusia, dan julukannya adalah bulan biru yang tenang. Lalu panel berpindah di mana Kim Jong-wol bertanya pada Han Unsong bahwa apakah Unsong menginvestigasi tempat pernaungan cahaya matahari tanpa diketahui oleh kantor pusat. Lalu Unsong melempar Kim Jong-wol sambil berkata bahwa dia hanya mencari kebenarannya. Kim Jong-wol berkata bahwa jangan mencoba untuk mencari tahu dan berhentilah sekarang juga. Unsong bertanya lagi bahwa pernaungan cahaya matahari dan kantor pusat itu apa hubungan mereka. Lalu Kim Jong-wol tiba-tiba menyerang Unsong yang serangannya mudah dihindari oleh Unsong. Mereka berdua akhirnya bertarung sampai di mana Unsong yang berhasil menangkap kedua tangan Kim Jong-wol. Lalu bertanya pada Kim Jong-wol apa yang Kim Jong-wol sembunyikan. Kim Jong-wol menjawab bahwa tidak ada hal yang bisa dia katakan. Lalu Kim Jong-wol masih bisa menyerang Unsong menggunakan jarum yang ada di mulutnya. Kemudian mereka berdua sama-sama melayangkan pukulan yang pukulannya itu sama-sama berhenti dan tidak mengenai wajah mereka satu sama lain. Lalu Unsong bertanya apakah ini juga arahan dari kantor pusat. Kim Jong-wol menjawab bahwa ini benar-benar saran pribadinya. Unsong harus sadar jika alasan Unsong terlibat dengan Dewa Bullying adalah karena saudaranya, dan alasan Kim Jong-wol datang hari ini adalah hanya untuk mengatakan itu. Lalu panel berpindah di mana Han Unsong yang sedang berjalan sendirian didatangi oleh ketua dari Nanhyangdong. Dia memperkenalkan dirinya pada Unsong dan memberitahu alasannya kesini adalah untuk menangkap Unsong. Karena Unsong adalah orang ketiga dari tokoh paling berpengaruh di Dewan Bullying yang dipercayai kantor pusat, dan tugas penting untuk memonitor para anggota serta menghukum pengkhianat. Karena itu mengeliminasi Unsong adalah pilihan terbaik. Lalu Unsong berkata bahwa kau pikir bisa mengalahkanku sendirian? Ketua Nanhyangdong menjawab bahwa tentu tidak. Kami berencana untuk menangkapmu ketika kau sendirian. Kita akan menahan sandera dari Slimdong dan membuat perjanjian dengan kantor pusat. Kami akan mengalahkanmu dengan jumlah sebanyak ini. Sebelum itu, apa kau ada kata-kata terakhir untuk saudaramu yang menjadi satu-satunya keluargamu? Unsong yang mendengar itu bertanya bahwa berapa banyak yang kau tahu tentang saudaraku? Ketua Nanhyangdong menjawab bahwa apakah itu penting sekarang? Ada ratusan musuh dengan ratusan senjata yang akan membuat tempat ini menjadi makamu. Dan chapter pun ditutup dengan Han Unsong yang berkata bahwa kau salah, hanya ada satu musuh dan ratusan makam di sini.
Oke guys, dan chapternya sudah cukup di situ aja. Chapter ini lumayan menarik perhatian gua ya, karena di chapter ini ternyata tidak ada panel yang melihatkan, yang menceritakan Doan melawan si Joker ya. Kira gua bakalan lanjut ke pertarungan mereka, tapi enggak ya. Di sini berfokus ke Han Unsong ya. Jadi spotlightnya ada di Han Unsong untuk di chapter ini. Nah, pembahasannya yang pengen gua bahas pertama yaitu apa yang terjadi pada saudara Han Unsong ini, siapa saudaranya itu dan kenapa. Nah, ini nih yang menarik karena kemungkinannya, ini teori gua aja, Han Unsong itu dia masuk ke Dewan Bullying ini karena terpaksa menurut gua, karena ada alasan tertentu, karena yaitu saudaranya yang menjadi satu-satunya keluarganya. Karena di sini juga sudah ada narasi dari si ketua Nan Hyundong juga yang bilang bahwa si saudaranya ini adalah satu-satunya keluarga dari Unsong gitu. Menurut lo apa yang terjadi nih? Mungkin saudara dari Unsong ini perempuan, adeknya mungkin dia lagi sakit atau gimana yang membuat keadaan terpaksa Unsong untuk masuk ke Dewan Bullying gitu. Entah untuk mencari duit atau gimana gitu. Yang penting Han Unsong ini masuk Dewan Bullying ini demi si saudaranya ini gitu. Kalau menurut gua sih begitu. Juga ini saudaranya apakah ada hubungan Dewan Bullying sama pernaungan Cahaya Matahari? Menurut gua enggak ya, mungkin hubungan cuma ada sama Dewan Bullying. Kenapa mungkin aja bisa si saudaranya ini kenapa gitu. Karena Dewan Bullying ini membutuhkan sosok Unsong, karena dia melihat sosok Unsong ini berbakat kalau ada di pihak mereka gitu. Jadi dia melakukan sesuatu ke saudaranya yang membuat saudaranya sakit atau gimana. Jadi Unsong ini yang tidak tahu itu terpaksa harus ikut Dewan Bullying gitu ya. Cuma kan kita nggak tahu ya, ini baru teori gua aja, baru spekulasi gua aja gitu. Jadi nggak tahu itu bisa benar atau salah, nanti aja kita lihat di chapter-chapter selanjutnya gitu. Nah, yang kedua itu yang pengen gue bahas adalah seberapa kuat sih Kim Jong Wol ini. Nah, kita juga dilihatkan kemampuan dia di sini, yaitu dia nih kuat, dia nih pinternya menggunakan senjata jarum, dan dia juga tahu titik-titik vital yang ada di tubuh manusia gitu. Jadi tipikalnya kemungkinan dia menyerangnya dengan cara yang mudah, dengan cara yang pintar, yaitu dia mengincar titik-titik vital dari manusia itu sendiri menggunakan jarum pembunuh manusia gitu. Jadi dia ini sebenarnya kalau dari physically untuk defense-nya menurut gua kurang ya. Menurut gua dia nih kurang, enggak sekuat para cowok gitu. Jadi dia nih lebih ke otak dan cara ini ya bertarungnya gitu, menggunakan senjata itu pinter banget menurut gua. Oke lah. Nah, gimana kalau melawan Unsong ini? Menurut gua masih menang Unsong ya dari segi apapun gitu menurut gua. Karena kita lihat juga di sini Unsong itu bisa menghindari serangan Kim Jong Wol ini dengan mudah gitu ya, dengan tepat gitu. Mungkin penglihatan Unsong ini tajam juga ya gitulah. Menurut gue sih gue masih megang Unsong gitu ya dibanding Kim Jong Wol ya. Nah, untuk yang ketiga ini, apakah ada yang lebih kuat di kantor pusat selain tiga orang itu, selain Choi Sun Jae, Kim Jong Wol, dan Han Unsong? Nah, menurut gue sih kayaknya kemungkinan ada, karena gue berekspekulasi bahwa ada yang lebih kuat dari mereka itu karena di sini ada narasi dari ketua Nan Hyundong yang bilang bahwa target yang kuat ini, tokoh yang berpengaruh di Dewan Bullying ini, yang baru menampakkan dirinya atau memunculkan dirinya itu baru dua, yaitu Choi Sun Jae sama Kim Jong Wol. Nah, dia kan bilang juga bahwa Kim Jong Wol ini baru akhir-akhir ini baru memunculkan dirinya ke publik gitu. Mungkin ya ada beberapa kandidat atau ada beberapa tokoh penting di Dewan Bullying ini yang tidak menunjukkan dirinya, belum ke publik itu, belum menunjukkan dirinya, dia masih kerja di balik bayangan atau ya gitu ya. Contohnya aja kayak ketua dari kantor pusat ini kan masih siluet gitu ya, jadi dia nih masih kerja di balik layar gitu, nggak menunjukkan ke publik gitu ya, nggak kayak Sun Jae dan Han Unsong gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang pengen gua bahas adalah kita nih bakalan ditunjukin ya seberapa kuat Unsong di chapter depan. Di sini Unsong kayaknya udah mulai agak serius, cuma nggak serius di level yang maksimum tuh enggak ya, karena di sini pemicunya adalah karena si Nan Hyundong ini menyebut tentang saudaranya si Unsong ini. Menurut di sini dia agak serius, cuma yang nggak serius-serius banget. Nah, di sini kita bisa lihat berapa persen kemampuan dari Han Unsong ini di
chapter selanjutnya. Nggak tahu satu chapter ke depan atau beberapa chapter lagi. Kalau menurut gua kayaknya chapter depan ini dia bakalan fokus ke si Hadouan lawan Joker lagi. Mungkin itu ya. Kayaknya dia bakalan lompat gitu loh. Jadi di chapter ini fokus ke Hadouan lawan Joker, chapter depan ke Han Unsong, chapter depannya ke si Joker sama si Hadouan lagi. Mungkin gitu ya. Mungkin sih ya yang gua yakini sih begitu. Nah, oke lah guys, mungkin yang pengen gua bahas itu cukup sekian aja. Jika kurang dari gua atau ada yang salah, mohon maaf karena gue juga manusia, gue juga nggak terlalu menelitinya, researchnya nggak terlalu profesional juga. Jadi itu yang ada di kepala gue aja gue utarakan di video ini gitu. Jadi ya mungkin cukup sekian aja dari video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, comment, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga yang suka manhwa, yang suka manga bisa tonton video gue ya. Dan jangan lupa juga dukung gue dengan subscribe guys. Oh ya guys, gue juga pengen bilang sesuatu, yaitu ayolah guys, saweria guys di gua. Jadi kalian yang mau berdonasi bisa saweria, dan nanti juga jika kalian saweria nanti komen-komennya bakalan gua jawab ya, caption saweria kalian bakalan gue jawab di video-video selanjutnya, di video lukisem ataupun reality quest ya. Dan oke lah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.